Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Hayatullah dengan nomor induk mahasiswa 2002040005. Saya dari program studi kimia Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah data NMR dari suatu hasil sintesis senyawa organik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian setengah semester mata kuliah elusidasi struktur senyawa kimia dengan dosen pengampu Bapak Prasetya MSI dan Ibu Nurlaili MSI. Selanjutnya kita akan masuk kepada identitas jurnal. Yang pertama di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Microwave Assisted Synthesis and Evaluation of Toxicity and Antioxidant Activity of Pyrazoline Derivatives yang ditulis oleh Jasril, Irwan Yudata Haruna, Aisyah, Nurlaili, dan Rudi Hendra. Nama jurnal ini yaitu Indones J-Chem dengan volume 19 nomor 3 halaman 583 sampai 591. Pada awal jurnal terdapat abstrak, yang mana pada abstrak penulis menjelaskan secara singkat bahwa penulis melakukan penelitian terhadap 4 analog pyrazolin, yang mana yang pertama yaitu 3,4-methoxyphenyl 5-naphthalen 1-il-phenyl 4,5-dihydropyrazol yang diberi kode 3. Yang kedua, 3,4-methoxyphenyl 5-naphthalen 1-il 4,5-dihydropyrazol yang diberi kode 4. Selanjutnya yaitu 3,2-methoxyphenyl 5-naphthalen 1-il 1-phenyl 4,5-dihydropyrazol yang diberi kode 5. Yang terakhir yaitu 3,2-methoxyphenyl 5-naphthalen 1-il 4,5-dihydro 1-h-pyrazol, yang mana senyawa tersebut disintesis melalui siklus antar molekul antara kalkon tersubstitusi dan turunan hidrazin. Senyawa ini disintesis dalam 2 langkah. Pada langkah pertama, kalkon disintesis oleh reaksi Claisen-Schmidt. Pada langkah kedua, mereka didaur ulang atau kalkon didaur ulang dengan beberapa turunan hidrazin untuk membentuk pyrazolin dengan menggunakan asam asetat glasial sebagai katalis untuk mempercepat reaksi dan dibantu oleh iradiasi gelombang mikro. Selanjutnya yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada FTIR atau Fourier Transform Infrared, yaitu menggunakan cahaya inframerah, yang mana FTIR merupakan alat yang digunakan untuk analisis gugus fungsi secara kualitatif dalam suatu senyawa kimia. Selanjutnya yaitu adalah HPLC. Fungsi HPLC adalah untuk menentukan atau mengukur atau menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel. Yang ketiga ada NMR atau spektroskopi NMR. Spektroskopi NMR ada 2 jenis yaitu HNMR dan 13C NMR. Spektroskopi HNMR digunakan untuk menentukan jenis atom hidrogen, jumlah atom hidrogen tiap lingkungan serta struktur gugus tetangganya. Sementara itu spektroskopi 13C NMR digunakan untuk menentukan jenis atom karbon yang dimiliki suatu senyawa organik. Yang keempat ada MS atau mass spektroskopi. Tujuan utama dari spektroskopi massa ini adalah mengetahui berat molekul. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi struktur kimia suatu molekul. Dalam menentukan struktur molekul baik organik ataupun anorganik, spektrometer akan membentuk pola fragmentasi dari ion-ion yang terbentuk ketika suatu molekul diionkan. Yang terakhir yaitu ada instrumen UV Visible Spectrometer, yang mana UV itu digunakan pada senyawa organik digunakan untuk melihat panjang gelombang. Selain itu juga untuk melihat apakah adanya ikatan rangkap ataupun ikatan rangkap terkonjugasi pada senyawa kita. Dari UV ini kita akan mendapat lambda maksimal senyawa, yang mana kalau ada satu puncak berarti senyawa kita murni, puncaknya 100%. Tetapi kalau ada pengotor 50% masih bisa dikatakan murni. Kalau terdapat pengotor lebih dari 50% berarti senyawa kita belum murni, maka akan dilakukan HPLC kembali untuk mendapatkan senyawa yang murni. Pada jurnal yang saya pilih terdapat 4 senyawa yang disintesis. Jadi dalam menjelaskan data NMR-nya saya memilih satu senyawa untuk dijelaskan, yaitu saya memilih senyawa yang diberi kode 6, yaitu dengan nama senyawa 3,2-methoxyphenyl 5-naphthalen 1-il 4,5-dihydropyrazol, yang mana chemical formulanya yaitu C20H18N2O dengan exact mass 302,14 dan molecular weight atau berat molekul 302,38. Untuk struktur senyawanya dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Selanjutnya kita masuk pembacaan data proton NMR.
Ini merupakan senyawa yang sudah kita pilih tadi, yaitu senyawa yang diberi kode dengan nomor 6. Pada pergeseran 2,90 ppm dengan kopling 17 dan 7 Hz, splitting double doublet, terdapat satu proton. Di sini merupakan proton H alpha. Selanjutnya di pergeseran kimia 3,72 ppm dengan splitting singlet, yang mana apabila splitting singlet akan terdapat peak yang akan muncul seperti ini. Yang mana pada splitting singlet ini di pergeseran kimia 3,72 merupakan 3 proton, yaitu OCH3 di pergeseran kimia 3,75 ppm dengan splitting double doublet, kopling 17 dan 12,5 Hz, terdapat satu proton. Di sini merupakan proton H beta. Selanjutnya di pergeseran kimia 5,53 terdapat splitting double doublet dengan kopling 12,5 Hz, terdapat satu proton, yaitu proton HX. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan kemunculan apabila splittingnya doublet. Selanjutnya, sebelahnya ini merupakan grafik yang akan muncul apabila senyawa kita itu pemecahannya yaitu double doublet. Selanjutnya yang ini merupakan multiplet ataupun quartet. Selanjutnya kita lanjut pembacaannya. Pada pergeseran kimia 6,09 pada pergeseran kimia 6,09 dengan splitting multiplet didapat satu proton, yaitu proton dengan jenis H3 double accent. Selanjutnya di pergeseran kimia 7,02 ppm dengan splitting double doublet dapat kopling 8,21 Hz dengan satu proton, yaitu H1. Selanjutnya di pergeseran kimia 7,29 ppm dengan splitting multiplet didapat satu proton, yaitu H5. Yang selanjutnya yaitu di pergeseran kimia 7,53 ppm dengan splitting multiplet didapat 4 proton. Di sini merupakan H7 double accent, 6 double accent, 3 accent, dan 4 accent. Di pergeseran 7,71 dengan splitting double doublet dengan kopling 7,68 Hz terdapat 2 proton, yaitu dengan jenis H2 double accent dan 6 accent. Di pergeseran 7,83 dengan splitting doublet dapat kopling 8,19 Hz terdapat satu proton, yaitu H4 double accent. Di pergeseran kimia 7,95 dengan splitting doublet terdapat kopling 7,41 dengan satu proton, yaitu H5. Selanjutnya terakhir di pergeseran kimia 8,14 ppm terdapat splitting doublet dengan kopling 8,11 Hz terdapat satu proton, yaitu proton H8 aksen. Ini merupakan rantai utama dari senyawa kita. Yang di atas ini merupakan senyawa yang akan diperkirakan di sini merupakan tipe H dengan satu aksen, sedangkan yang di bawah ini merupakan double aksen. Hal ini dapat kita cocokkan dengan hasil data pembacaan NMR yang telah kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan data CNMR. Nah, grafiknya dimunculkan pada slide ini. Pada pergeseran kimia 157,3 ppm terdapat satu buah atom C, yaitu merupakan C2 aksen. Sedangkan pada pergeseran kimia 148,1 terdapat satu buah atom C, yaitu C3. Pada pergeseran kimia 139,3 ppm terdapat satu buah atom C, yaitu C1 double aksen. Pada pergeseran kimia 128,4 terdapat satu atom C, yaitu C2 double aksen. Pada pergeseran kimia 128,4 diperkirakan pada bagian ini. Dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, pada pergeseran kimia 126,0 terdapat satu buah atom C, yaitu C4 aksen. Pada pergeseran kimia 123,5 terdapat satu buah atom C, yaitu C6 double aksen. Pada pergeseran kimia 112,5 terdapat satu buah atom C, yaitu C3 aksen. Pada pergeseran kimia 44,3 terdapat satu buah atom C, yaitu C4. Sedangkan pada pergeseran kimia 55,9 ppm terdapat satu buah atom C, yaitu atom
OCH3. Jadi, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu senyawa pirazolin berhasil disintesis dari senyawa kalkon dengan hasil yang bagus. Semua senyawa yang disintesis disaring untuk toksisitas dan aktivitas antioksidannya. Dari hasil studi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa senyawa 2 dan 1 sangat beracun atau sangat toksik dengan LC50, 0,97 dan 11,47 mikrogram per mililiter masing-masingnya. Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH menunjukkan bahwa senyawa 6, yaitu senyawa yang kita baca data NMR-nya, memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dengan LC50 sebesar 4,47 mikrogram per mililiter. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.